minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? Alhamdulillah baik. Semoga sehat semua ya. Amin. Amin. Bi khair alhamdulillah. Ya, saya juga sehat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi Al-Arabiyah Baina Yaday. Sudah masuk ke wahdah as-sabi'ah ya. Sudah masuk ke wahdah as-sabi'ah. Kita juga hiwarnya sudah kita pelajari. Tadi sudah ada beberapa yang praktek. Untuk yang lain nanti menyusul di akhir. Terakhir halaman 180. Ta'alamna sabiqan as-safhah raqam 100 wa sab'in sampai halaman 170 ya. Terakhir 170 ya sahabat. Quran nafila as-safhah at-taliyah. Sekarang kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Sudah dapat semua Bu? Wajatuna as-safhah. Sudah dapat halamannya? 171 sekarang. Kita masuk ke 171. As-safhah raqam wahidah mi'ah wa sab'in afwan 171 ya. Muftara. Wahidah afwan mi'ah wahidah wa sab'in halaman 171. Iya. 171 sudah dapat semua? Kita buka ya, kita pelajari dulu. Kita buka dulu pelajaran kita dengan membaca basmalah. Lamda dan sanadul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mufradat idhofiyah, kosakata tambahan ini ya. Kosakata tambahannya al-adad at-tartibi, yaitu bilangan urutan ya. Yang sebelumnya kita sudah pelajari ibu untuk bentuk mudzakkar dan muannas. Nah, di sini yang kita dapatnya adalah bentuk muannas ya. Untuk ke satu al-ula. Mudzakarnya apa ibu? Mudzakarnya apa? Muannasnya al-ula, mudzakarnya al-awwal ya. Al-awwalu. Az-zaniyatu, mudzakarnya az-zani ya, panjang az-zani. Kemudian as-salisatu mudzakkar al-salis sahih. Ar-rabi'atu al-khamisatu al-khamisu. As-sadisatu as-sadisu. As-sabi'atu as-sabi'u. As-saminatu as-saminu. At-tasi'atu at-tasi'u. Al-ashiratu al-ashiru. Sekarang kita sama-sama dari 1 sampai 10 mudzakkar muannas ya. Al-awwalu al-ula ya. Kita langsung 1 mudzakkar dan muannas sampai ke 10. Ayo kita mulai ya. 1 mudzakkar muannas al-ula. As-saniyatu as-saniyatu. As-salisu as-salisatu. Ar-rabi'u ar-rabi'atu. Al-khamisu al-khamisatu. As-sadisu as-sadisatu. As-sabi'u as-sabi'atu. As-saminu as-saminatu. Sahih At-tasi'u at-tasi'atu. Al-ashiru al-ashiratu. Sudah hafal Bu? Insyaallah. Kita ulang sekali lagi ya, dari ke 1 kita ulang. Al
tengahnya as-safha at-taliyah at-tarakibu an-nahwiyah. Yang bawah berarti kita kerjakan ya, karena tadi sudah kita hafalkan. Kita langsung ke at-tarakibu an-nahwiyah tuh, struktur kaidah nahwunya ya. At-tadrib al-awwal, hati, apa makna hati? Berikanlah jumalan, kalimat-kalimat. Ini bentuk jamak dari jumlatun ya. Kama sebagaimana yang fil misal di dalam contoh. Dalam contoh ini ada wajadna fi surah kalimah al-madrasah wal bait. Di gambar kita dapati contoh kata al-madrasatu dan al-baiti. Kemudian perintahnya adalah kita menyusunnya menjadi kalimat sempurna. Kita menyusunnya menjadi kalimat sempurna. Perhatikan kalimat sempurnanya diawali dengan al-madrasatu. Dari al-madrasatu dan al-baiti. Kita bentuk menjadi kalimat sempurna diawali dengan al-madrasatu. Diawali dengan isim atau fi'il atau harf ini? Berarti jumlah apa nanti namanya? Isim yang di depan namanya apa? Mubtada'un ya. Kemudian kita al-madrasah itu kita kasih khabar Ba'idatun adalah khabar ya. Khabar juga sama sini maknanya dengan dhamma ya. Karena al-madrasatu muannas, maka khabarnya juga menggunakan muannas. Kemudian ba'idatun, untuk kata darinya pasangannya adalah kata an. Jadi bukan min ya, jauh ba'idatun min, tapi ba'idatun an. Kalau min nanti konteksnya untuk yang dekat, untuk wari dun atau wari badun. Aslinya an yaitu harfu jarin. Semua haraf pasti mabni. Di sini mabninya dengan apa? Sukun ya. Tanda binanya adalah sukun. Kemudian karena kita mau sambung dengan yang beralif, kita kasih bantuan kasroh. Anil baiti. Al-baiti kalau sudah ada harfu jar berarti dia adalah isim majrur. Di sini majrurnya dengan kasroh. Kita membuat jumlah ismiyah, strukturnya mubtada dan khabar. Kemudian kita tambahkan keterangan dengan harfu jar dan majrur. Harfu jarnya menggunakan an karena kita pasangkan dengan kata ba'idatun. Adapun nanti ketika kita mendapati misalnya kita balik al-baitu, karena al-baitu mudzakkar maka menggunakan baidun. Jadi disesuaikan ya. Jadi al-madrasah ini kan muannas. Maka nanti al-madrasah muannas, maka khabarnya juga menggunakan bentuk muannas. Tapi kalau al-baitu mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga menggunakan mudzakkar. Nanti tinggal disesuaikan ya, mudzakkar dan muannas. Nah, ini strukturnya secara nahwunya. Visual, ada yang mau ditanyakan? Sama jaraknya itu nanti disesuaikan juga ya, Ustaz. Kenapa Bu? Jarak ini kan ada baik, maksudnya ada korban juga gitu. Tapi kalau di sini kita pakainya ba'idatun atau ba'idun saja, karena kita mau fokus di pasangannya ini. Kalau ba'idun atau ba'idatun, pasangannya nanti menggunakan an. Ba'idun an. Itu karena an ini kan maknanya sama dengan min ya. Jadi biar gak ketukar. Kalau ba'idun pakainya an, qaribun pakainya min. Itu pasangannya. Ya semuanya pakai ba'idun ya. Kita kerjakannya sama-sama saja ya. Semuanya ikut bicara, semuanya dikeraskan suaranya kita sama-sama. Biasa ketahuan. Ya.
Kita sama-sama dari gambar pertama. Al-baitu al-madrasati ya. Ayo sama-sama. Al-baitu ba'idun anil madrasati. Diulang. Al-baitu ba'idun anil madrasati. Al-masjidu ba'idun anil jami'ati. As-soffu ba'idun anil muhtabari. Kita ulang. As-soffu ba'idun anil muhtabari. Al-kuliyatu ba'idatun anis saqati. Al-maktabatu ba'idatun anil muhtabari. Al-ghurfatu ba'idatun anil hammami. Ada yang ditanyakan dulu? Visual. Fahimtuna ya akhwat dari tarhib namanya ya. Kenapa Bu, ada yang mau ditanyakan? Masih pikir. Ya, strukturnya tadi ya, jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Kemudian harfu jarnya an karena kita pasangkan dengan kata ba'idun dan ba'idatun. Kalau ada harfu jar berarti setelahnya menjadi isim majrur. Kosakatanya ada yang mau ditanya? Kosakatanya? Artinya mukhtabar laboratorium lab. Silakan, ada yang bertanyakan lagi? Minal mufradat Mafi Astamir ila at-tadrib as-tsani. Kita lanjut ke latihan kedua. Hawil, mana hawil? Ubahlah atau gantilah. Biasanya pinter. Kama fil misal, sebagaimana di contoh. Di gambar kita dapati kata mudarrisun, mudarrisatun. Wajadna fi surah kalimatain mudarrisun wa mudarrisatun. Mudarrisun, mudarrisatun. Pak guru dan bu guru ya. Kita diminta merubah menggunakan kata sa. Apa itu artinya sa? Akan. Ya, kalau ada sa setelahnya akan ada fiil mudhari. Ya, jadi kalau ada sa nanti pasangannya adalah fiil mudhari. Di sini fiil mudharinya menggunakan akunu. Akunu ini fiil mudhari domir apa? Domir ana ya. Akunu adalah fiil mudhari dengan domir ana. Ibu-ibu kita sudah belajar kana wa akhawatuha. Ya. Kana wa akhawatuha. Akunu ini dari kata kana fiil madinya yakunu. Amarnya apa? Kaidahnya adalah kaidah kana wa akhawatuha. Kalau ada kana setelahnya akan ada apa Bu? Isim. Isimnya marfu. Kemudian akan ada khobarnya mansub. Ya. Karena wa akhawatuha kaidahnya asalnya kan isim marfu ini asalnya adalah mubtada marfu. Asalnya adalah khobar mubtada marfu. Ini bentuk aslinya. Ini bentuk asal. Ya, ketika ada kana maka berubah mubtada jadi isim marfu, khobar mubtada jadi khobar kana mansub. Nah, sekarang kita perhatikan
Sa'akunu. Yang ini saya hapus ya. Oh yang sudah Ustazah. Kaget. Enggak Ustazah. Dari kata sa'akunu. Tadi kan ada fiilnya, fiil mudhari ya. Dalam sa'akunu ini terdiri dari 3 sa sendiri, akunu. Akunu ini kan tadi bentuk tasrif dari kana yakunu. Di dalam setiap tasrif lugawi kan sudah ada domir ya yang jadi fa'il. Tapi kalau untuk kana nanti kita tidak sebut dengan fa'il tapi jadi ya ini tadi isim ya. Jadi dalam akunu ini sudah ada fiilnya yaitu kana ya. Kemudian sudah ada isimnya yaitu isimnya berupa domir ana yang mustatir, nggak kelihatan ya. Jadi di dalam akunu sudah ada fiilnya akunu dan sudah ada isimnya, isim yang tadinya marfu ini ya. Tapi karena dia di dalam kata kerja ini langsung, maka nggak kita temukan tuh yang wujudnya marfu dengan doma. Jadi dalam akunu sudah ada fiil dan isimnya ana. Maka kata mudarris yang tadinya kita dapati doma, mudarrisun, mudarrisatun, yang tadinya kita dapati doma, karena dia nanti menjadi khobar kana, atau di sini akunu ya, karena dia menjadi khobar akunu, maka dia mansub. Jadi nggak boleh lagi kita pakai mudarrisun atau mudarrisatun, tapi menjadi mudarrisasan. Ya, jadi sa'akunu mudarrisan, sa'akunu mudarrisatan. Ya, jadi mudarrisatan di sini yang masuk bukan objek, tapi dia adalah khobar kana. Kalau terlalu repot mengingatnya, kalau ada sa'akunu nanti setelahnya jadi mansub karena dia jadi khobar kana ya. Sa'akunu mudarrisatan, sa'akunu mudarrisan. Jadi nanti jangan sa'akunu mudarrisun, karena kita kan biasanya memahami habis fiil nanti ada yang marfu. Ya. Nah yang marfu itu kan pelaku. Kalau mudarrisun nanti saya akan menjadi gurunya juga menjadi gitu ya. Jadi nggak selesai. Ya, jadi artinya jangan dikasih marfu. Kalau marfu karena nanti jadi fa'il, jadi pelaku juga. Nah, di sini kan pelakunya sebenarnya sudah ada saya, tapi pelakunya di sini disebutnya dalam istilahnya disebut dengan isim kana. Ya, isim akunu dalam setiap tasrif sudah ada domir ya yang jadi pelaku menjadi fa'il, tapi untuk kana wa akhwatuha fa'ilnya kita sebut dengan isim. Isim kana marfu itu istilahnya ya. Karena kan nanti kalau kananya kita buang, ini kalau kananya kita buang, kalau tanpa kananya kita buang, maka strukturnya nanti akan membentuk mubtada khobar. Ana sun. Aslinya ini ana mudarrisatun. Jadi bentuk asalnya adalah mubtada dan khobar. Tapi kalau kemasukan kana berubah strukturnya, nanti bukan mubtada khobar lagi, tapi ananya jadi isim kananya, kemudian mudarrisatun dan mudarrisun menjadi isim menjadi khobar kana yang mansub, berubah menjadi mudarrisat
mudarrisatan. Gitu. Ya, jadi kalau setelah kata akunu nanti jangan pakai yang marfu. Karena kalau pakai marfu nanti dua-duanya jadi isim. Saya menjadi, guru menjadi. Itu ya. Jadi tidak hanya karena kalau yang membentuk kata, yang kulu juga jadi Semua ini karena yakunu kun. Semua tasrifannya ya. Semua derivasi dari kana yakunu kun dan akhwatuha. Maksud saya itu yang setelahnya. Setelahnya. Enggak fakta. Iya. Fakta. Heeh. Kalau karena ada fakta. Kalau yang Sama. Disebutnya Konfirmasi karena dan tasrifannya ada yakunu dan tasrifannya ke bawah dan kun ambat tasrifannya ke bawah. Tapi kalau yang goib kayak kana nanti boleh ditambahkan isim yang zahir. Kana Muhammadun mudarrisan boleh ya. Tapi kalau yang lawan bicara dan yang berbicara nggak perlu lagi ditambahkan dengan isimnya yang marfu. Mungkin karena yang itu kan beda. Jadi perlu kalau karena itu fi'il madhi, yang fi'il Mudhari kun fi'il amar. fungsinya Sama. Ya, dia cara kerjanya sama. Karena kan kana wa fatuha kategorinya fi'il kata kerja, maka dia punya tasrifan, punya perubahan. Yang mansub itu perlu diingat, yang mansub itu yang jadi khobarnya. Ya, yang tadinya khobar mubtada jadi khobar kana mansub. Jadi istilahnya yang mansub ini bukan maf'ulun bih, tapi dia adalah khobar kana mansub. Beda istilah, ya, beda istilah. Mubtadanya sudah hilang, mubtadanya namanya jadi isim kana, gitu ya. Mubtada namanya berubah jadi isim kana, khobar mubtada berubah menjadi khobar kana. Ini kaidahnya yang ini. Jadi bentuk asalnya adalah mubtada dan khobar. Tapi kalau kemasukan kana wa akhwatuha dan tasrifannya semua madhi mudhari amr dari huwa sampai nahu, maka nanti kaidahnya berubah. Mubtada kita sebut nama istilahnya isim, kana marfu, khobar mubtada kita sebut istilahnya khobar kana, dan harus mansub. Kalau sekarang kalau masih terlalu sulit sudah, kalau ada sakunu saya menjadi, maka saya menjadi apanya kita mansubkan. Ya, cuma menjadi apanya ini tidak kita sebut dengan maf'ulun bih, meskipun mansub namanya bukan maf'ulun bih tapi khobar kana. Silakan ada yang bertanya dulu. Contoh di i'rab sa itu Harap nanti harf sendiri. gimana? Sa harf sendiri. Ya itu kan asal sendiri. Sa sendiri harf mabni. Kemudian akunu nanti fi'lun naqis. Dulu kan ada ya di buku kita, ada nggak? Nggak ada ya. Kalau kita hanya di buku yang hari Selasa. Kalau di buku hari Selasa cuma fi'lun mudhari'un. Iya, belum yang sampai yang naqis ya. Kalau di buku kita nanti akunu kita irob dengan fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Tapi nanti itu istilah untuk fi'il yang tidak membutuhkan fa'il dan maf'ulun bih, butuhnya isim dan khobar. Gitu, makanya belum memang ya, di hari Selasa juga belum. Jadi akunu cukup dengan fi'lun mudhari'un. Akunu fi'lun mudhari'un wa ismu akunu, ya, dan isim akunu adalah dhamir mustatir. Takdiru ana. Gitu. Kalau di roh panjang nanti mudarrisan khobar akunu mansub, mudarrisatan khobar akunu mansub. Itu kalau secara i'rab ya. Silakan ada yang bertanya dulu. Kalau sekarang kalau ada saakunu saya menjadi, maka
menjadi apanya kita mansubkan. Tapi nama istilahnya bukan maf'ulun bih, kita sebut dengan khobar khobar kana ya. Jadi mansubnya bukan karena maf'ulun bih tapi karena jadi khobar kana. Sa itu hanya harfu saja Bu, harfu tanfis namanya. Harap saja, harap mabni ala fathi. Namanya nanti harfu tanfis. Kita belum belajar ya, tapi dia satu huruf sendiri. Nanti kalau ada sa pasti ada fi'il mudhari setelahnya. Ya, untuk sekarang yang tidak belajar di hari Selasa, kalau ada sa'akunu, saya akan menjadi apanya harus mansub. Tapi mansubnya bukan karena jadi objek, bukan karena maf'ulun bih, tapi kedudukannya karena jadi khobar karena mansub. Itu simpelnya ya. Silakan ada yang mau ditanya lagi? Ini kita prakteknya gampang sekali kok, ya. Ini kaidahnya karena babnya kan at-taraqib, an-nahwiyah, struktur nahwu. Jadi harus kita jelaskan dengan detail dulu. Nah, ternyata prakteknya kok mudah banget ya. Pokoknya tinggal kita fathahkan saja. Di sini tanda nasabnya pakai fathah karena semuanya bentuk mufrad ya. Ya, tanda nasabnya di sini mansubnya semua pakai fathah ibu-ibu karena bentuknya mufrad. Kita praktek sama-sama ya. Sama-sama dari gambar pertama mu'allimun dan mu'allimatun. Sa'akunu mu'alliman insyaallah. Sa'akunu mu'allimatan insyaallah. Kita ulang dua kali biar lancar Bu. Ayo. Sa'akunu mu'alliman insyaallah. Sa'akunu mu'allimatan insyaallah. Ke kiri muhandisun muhandisatun. Sa'akunu muhandisan insyaallah. Sa'akunu muhandisatan insyaallah. Marratain dua kali ya. Sa'akunu muhandisan insyaallah. Sa'akunu muhandisatan insyaallah. Talibun talibatun. Sa'akunu taliban insyaallah. Sa'akunu talibatan insyaallah. Paman marro sekali lagi. Sa'akunu taliban insyaallah. Sa'akunu talibatan insyaallah. Tabibun tabibatun. Sa'akunu tabiban insyaallah. Sa'akunu tabibatan insyaallah. Sa'akunu tabiban insyaallah. Sa'akunu tabibatan insyaallah. Soal, silakan ada yang ditanyakan dulu. Ya, kalau masih belum terlalu paham dengan kana wa huwatuha, tidak apa-apa ya. Intinya sekarang kita memahami kalau ada kana dan yakunu menjadinya itu nanti kita mansubkan. Yang tanda nasabnya diantaranya adalah dengan fathah. Kita lanjut ke at-tadrib asalis latihan ketiga. Iya Mbak, dihapus saja. Latihan ketiga ada jami'ati Dimasqo. Dimasqonya harokatnya fathah Bu. Jami'ati Dimasqo artinya Universitas Damaskus. Dari kata Universitas Damaskus ini kita buat kalimat sempurna diawali dengan ana. Ana itu isim fi'il atau haraf?
Ana itu isim ya. Kalau isim berarti kalimat ini namanya jumlah apa? Ismiyah. Jadi ibu kalau dapat domir di awal kalimat dari mulai huwa sampai nahnu, dia adanya di depan, maka huwa dan sampai nahnu ini kedudukannya adalah sebagai isim mubtada. Ya. Ana ini adalah mubtada. Jadi kalau kita dapat di domir di depan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai nahnu ada di awal kalimat, berarti dia adalah mubtada. Nama kalimatnya apa tadi? Jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Mubtada. Ini nama jumlahnya jumlah ismiyah. Kita sebut dengan jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Ini namanya isim dhamir, kata ganti. Jadi kalau ada kata ganti di depan, dia kita sebut sebagai mubtada. Gak usah dipasangkan harus domah jadi anu ya. Karena kan dhamir mabniun. Kita kasih keterangan ya. Mabni itu artinya tetap, tidak mengalami perubahan. Mabniun artinya tetap, tidak berubah. Ana qalibun, seorang siswa. Qalibun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kalau ada mubtada berupa isim domir yang ma'rifah ini, kemudian ada yang nakirah, tidak ada alif lamnya, maka kosakata yang tidak beralif lam ini kita sebut dengan khobar. Khobar tadi harus marfu. Makanya di sini pakai tandanya domah ya. Pakai tanda domah karena kan qalibun tunggal satu orang. Jadi kalau kita ganti ana qaliban salah, enggak jadi kalimat sempurna. Ana qalibin juga salah, enggak jadi kalimat sempurna. Dia jadi kalimat sempurna kalau kita kasih tandanya domah ya, di sini marfu. Ana qalibun, saya seorang siswa. Saya seorang siswa fi, namanya harfu apa ini? Jarrin. Semua harap mabni ya, semua hal sebetulnya tetap mabni dengan sukun, tetap tidak mengalami perubahan. Kalau ada harfu jar, nanti setelahnya akan ada majrur. Di sini isim majrurnya adalah jami'ati. Jami'atinya nggak usah ditanwin ibu-ibu, karena dia jadi mudhof ya. Majrurnya pakai kasroh, meskipun tidak pakai alif lam dan tidak ditanwin ya, nggak boleh ditanwin karena jadi mudhof. Jadi nama universitas, jadi kalau ada universitas dengan namanya nanti strukturnya mudhof dan mudhof ilaih. Jami'atu Brawijaya, Jami'atu Unisma, Jami'atu Muhammadiyah. Jadi kata jami'ahnya jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin ya. Gitu ya, Jami'atu Indonesia. Karena strukturnya nanti mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kalau ada universitas dengan namanya, nanti universitasnya jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin. Kalau di sini jami'ati karena ada fi. Kalau ada mudhof pasti setelahnya ada yang namanya mudhof ilaih. Namanya bersandar pasti kan ada sandarannya langsung. Jadi dia dempet ya, jadi tidak terpisah. Kalau sudah ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya nanti selalu majrur. Ya. Mudhof ilaih itu selalu majrur. Di sini kita baca tadi Dimas Nah, tanda jarnya kok pakai fathah? Iya, karena nggak semua jar itu kasroh. Makanya kita nggak boleh mengatakan kalau ada harfu jar setelahnya kasroh. Tapi kalau ada harfu jar setelahnya majrur. Mudhof ilaih itu kasroh, bukan mudhof ilaih itu majrur. Karena tanda jar ternyata tidak hanya kasroh. Di antara tanda jar adalah pakai fathah. Nanti kalau belum paham betul nggak apa-apa, nanti
perhatikan diulang lagi ya. Ada babnya sendiri lagi nanti. Dimasko ini masuk kategorinya nama dan non Arab. Nama dan non Arab. Ya. Maka jadi cirinya biasanya nama kota, nama tempat, nama negara yang tidak beralif lam. Ya, nama kota, nama tempat tidak beralif lam. Maka tanda jarnya menggunakan fathah. Menggunakan fathah. Kalau masih bingung nggak apa-apa, kita nanti dimatikan saja dulu. Cuma tetap saya jelasin detail dulu ya, karena babnya tarokib nahwiyah. Ya, babnya sekarang di struktur nahwiyah. Jadi fathah ini bukan berarti mansub, tapi dia majrur. Kenapa majrur? Karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus majrur. Kenapa kok pakainya tanda jarnya fathah? Karena dia masuk kategori nama non Arab. Nama non Arab nanti nama istilahnya mamnuun minas sorfi. Mamnu itu gak boleh. Nah, mamnu minas sorfi itu istilah untuk kosakata yang tidak bertanwin. Mamnuun itu artinya dilarang. Dilarang. Minas sorfi ini artinya tanwin. Istilah yang memberi tanwin. Jadi mamnuun minas sorfi itu kosakatanya dilarang tanwin. Ya, kita kan sering dapat ya kosakata jadi nggak boleh ditanwin. Contohnya nama-nama yang berakhiran tamarruqah, bukan Aminatun, bukan Fatimatun, tapi Aminatun, Fatimatun. Ya, diantaranya lagi nama-nama non Arab Dimasku. Contohnya ya, kata Damaskus, Baghdadu, Baghdad. Berarti yang diarasikan itu yang nggak ada alif lamnya gitu. Kalau untuk nama kota, nama tempat yang tidak beralif lam. Ya, kalau nama orang seperti Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, itu kan gak ada yang ditanwin. Namanya dalam bahasa Arab istilahnya mamnuun minas sorfi, yaitu dilarang tanwin. Sudah sampai sini ya? Dadanya tambah banyak terus ya. Tapi nanti ini diulang-ulang dan dipakai terus. Karena kita masih fokus di kaidah, nanti diulang-ulang dan dipakai terus. Nanti akan kita dapati. Ya banyak ya. Sahru Ramadhana diantaranya. Ibu, kalau bulan Ramadan familiar kan ya? Sahru Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an. Sahru mudhof. Kalau dari mana sahru mudhof? Bulan dan namanya, universitas dan namanya, hari dan namanya, susunannya semua mudhof dan mudhof ilaih. Sholat dan namanya juga mudhof ilaih. Tahunnya dari mana? Tahunnya kosakata sahru tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, maka jadi mudhof. Kalau ada mudhof setelahnya pasti mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu pasti dihukumi majrur. Biasanya tanda jar pakai kasroh. Tapi kalau kosakata itu masuk kategori yang tidak bertanwin, ibu kalau di Quran bacanya Ramadan, Syahrul Ramadan. Nah, ini tanda jarnya pakai fathah. Karena Ramadan masuk kategori tidak bertanwin. Bisa, tapi nanti kalau dia jadi mudhof belum dijelasin dulu ya, kayak gitu. Nanti tambah bulat. Dia bisa Ramadhani, tapi kalau dia jadi mudhof nanti silakan ingat doa niat puasa.
tambah nanti ya itu nanti saja ya dia tambah. Sekarang ini dulu kalau ada formula sorof maka tanda jamnya pakai fathah. Di antara yang formula sorof nama asing, nama berakhiran takmat buto, nama atau sifat berakhiran alif nun. Iya. Ya. Iya bosan. Kan alif Imron ilham enggak? Oh enggak, Ustazah. Kalau ilham masnya bukan alif nun. Oh iya, Ustazah ya, bukan alif. Sudah Bu sampai sini? Jadi Rosana itu kalau itu Rosana. Iya. Hosana kayak tadi. Gitu ya. Majrurnya Majrurnya pakai fathah. Sampai sini dulu, kita lanjut sebentar. Kemudian untuk muannasnya tadi anak qalibun mudzakkar, untuk muannas menjadi anak qalibatun. Jadi anak ini kan bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Anak qalibatun ini muannas. Kemudian akhirannya sama di jami'ati Dimas. Dan ibu-ibu yang kaidahnya beda di contoh ini cuma ini aja di masko, yang lain semuanya menggunakan kasroh karena bisa bertanwin aslinya. Umil kuro, kalau kuro jangan jadi kuli ya. Kalau berakhiran dengan yang berakhiran seperti ini namanya alif lazimah. Nanti kasrohnya nggak usah dimunculin. Ya, dia kalau berharokat doma, berharokat fathah, berharokat kasroh, marfu dengan doma, masuk dengan fathah, masuk dengan kasroh, ini semua nggak boleh dimunculin Bu. Namanya kewajaran. Ustazah kok umil ya enggak umul? Umi karena kan mudhof dari kuliyati, mudhof ilaih dari kuliyati. Ya. Kita jadi Bu yang agak beda hanya di masko saja. Kalau di sini kita lihat gambar pertama ada jami'ah, berarti universitas. Tadi universitas dan namanya strukturnya mudhof dan mudhof ilaih. Maka jami'ati ummi. Umminya kan mudhof ilaih. Ya. Umminya mudhof ilaih. Al-Qur'annya kita bacanya tetap tidak usah dikasrohkan karena berakhiran dengan alif ya, namanya isim maksur nanti. Enggak usah dimunculkan. Jadi bacanya jami'ati ummil qura. Untuk yang kedua ini pakai kuliah, fakultas. Nanti fakultas dengan namanya juga sama, mudhof dan mudhof ilaih. Maka ketika ada fi menjadi fi kuliyati tibi-nya kasrohnya majrurnya karena mudhof ilaih. Kuliyati mudhof, at-tibi mudhof ilaih. Nanti sama fi kuliyatil ulumi ya, kuliahnya mudhof, kuliyati mudhof, al-ulumi mudhof ilaih. Gambar keempat kuliyati tarbiyati sama ya, kuliyatinya mudhof, at-tarbiyati mudhof ilaih. Kuliyatil lughati ya, arabiyati ya, semuanya kasroh ya. Kuliyatinya kasroh majrur karena fi dan mudhof, al-lughati majrur dengan kasroh karena mudhof ilaih, al-arabiyati majrur juga dengan kasroh karena jadi sifat naat ya. Udah bacanya kasroh semua ya, maaf. Kemudian kuliyatil hasubi ini juga sama, kuliyatinya mudhof, al-hasubinya mudhof ilaih. Strukturnya sama. Jadi nanti Bu, universitas dengan namanya, fakultas dengan namanya, bulan dengan namanya, hari dengan namanya, sholat dengan namanya, maka semua strukturnya mudhof dan mudhof ilaih. Silakan
Silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita praktek. Ustazah, Hasubi itu apa Ustazah? Hasub, komputer. Jadi kuliatil hasub itu kalau kita IT. teknik informatik apa ya? IT ya, ilmu teknologi atau biasanya TIK, teknologi ilmu komputer ya. Kuliah Ilmu komputer. Teknologi ilmu komputer. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sebelum kita praktek, kita prakteknya ya Bu. Kuliatil lughatil arabiyyah berarti itu mudhofah. Ilahnya jadi naat manqut. Iya. Gitu. Arabiyatinya naat ya sifat. Silakan ada yang mau ditanya dulu sebelum kita praktek. Kita praktek untuk melancarkan ya. Kita praktek untuk melancarkan. Pertama kita menggunakan anak tolibun dengan mudzakkar. Kemudian kedua kita menggunakan dengan anak tolibatun. Jadi setiap gambar 2 kali Bu ya. Setiap gambar 2 kali, satu dengan anak tolibun, kemudian anak tolibatun. Jadi tinggal ditambahkan itu Bu, anak tolibun fi, anak tolibatun fi. Kebelakangnya tadi sudah kita kasih harokati, jadi bisa kita praktekkan langsung ya. Kaidahnya yang masih bingung gak apa-apa, karena belajar kita nanti seterusnya yang dibahas ya ini lagi. Yang dibahas ya harful jar, majrur, mudhof, mudhof ilaih, mubtada, khabar ini lagi dan itu lagi. Ya jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Baik, kita praktek dulu. Praktek dari gambar pertama ya. Jami'ati umil qura. Ayo, hayya nabda. Ana talibun fi jami'ati umil qura. Ana talibatun fi jami'ati umil qura. Ana enggak, 2 kalinya anatolibun dan anatolibatun ya. Jadi maksudnya gini, 2 kalinya di jami'ati umil qura, tapi satu dengan anatolibun, satu dengan anatolibatun gitu ya. Berarti sekali sebenarnya ya. Kita ulang ya, kuliah tip ya. Anatolibun fi kuliyatin tibbi. Anatolibatun fi kuliyatin tibbi. Kuliyatil ulum. Anatolibun fi kuliyatil ulumi. Anatolibatun fi kuliyatil ulumi. Kuliyatit tarbiyah. Anatolibun fi kuliyatit tarbiyati. Anatolibatun fi kuliyatit tarbiyati. Kuliyatil lughatil arabiyyati. Anatolibun fi kuliyatil lughatil arabiyyati. Anatolibatun fi kuliyatil lughatil arabiyyati. Kuliyatil hasubi. Anatolibun fi kuliyatil hasubi. Anatolibatun fi kuliyatil hasubi. Ya, lancarkan bacanya ya. Kita lancarkan bacanya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke latihan keempat? Ya Bu. Untuk yang kuliatil lughati itu mudhafnya itu cuma Kuliyati mudhof, al-lughati mudhof ilaihi, al-arabiyati na'at. Na'atun.
Manutnya apa? Al-lughati. Jadi menurutnya Jadi itu kedudukan Al-lughati ya. Ya, masih bingung kaidahnya, nggak usah terlalu diambil pusing ya. Iya, dikit-dikit. Dikit-dikit nanti akan diulang lagi, jadi santai saja. Kita lanjut ke latihan keempat. At-tadrib aqrabi. Hawil, mana hawil? Ubahlah ya, atau gantilah kama fil misal sebagaimana di contoh. Di contoh kita dapati kata jami'atun dan tadrusu. Jami'atun tadrusu. Di apa susah kan? Berapa sebab ini? Berapa saya yang tahu? Afwan, kalimatnya apa? Jami'atun dan tadrusu. Jami'atun. Tin. Oh, belum. Iya, aslinya. Masih bentuk asli ya. Kemudian ada fi. Kita belajar fi harfu jarin. Kalau ada harfu jar setelahnya menjadi majrur. Maka kata ay aslinya bisa ayu, aslinya ayun. Aslinya ayun artinya apa atau yang mana? Aslinya ayun. Tapi karena ada fi maka jadi majrur. Kita kasih ganti harokatnya jadi kasroh. Kok nggak kasrotain ya? Kenapa nggak fi ayin? Karena ternyata ayinnya mau kita jadikan mudhof. Kalau mudhof berarti jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin. Jadi jangan fi ayin tapi fi ayin. Aslinya ayun, artinya bisa apa? Bisa yang mana? Karena didahului oleh fi maka majrur, aslinya ayin. Fi ayin. Tapi karena ayinnya mau kita jadikan mudhof, maka tanwinnya kita buang dengan kasroh saja. Fi ayin. di mana? Di yang mana atau di apa? Apanya nih? Jami'ah. Jadi di kampus apa? Atau di kampus yang mana? Karena ada mudhof setelahnya pasti jadi mudhof ilahi. Kalau ada mudhof pasti langsung setelahnya mudhof ilahi. Mudhof ilahi hukumnya selalu majrur. Di sini tanda jarnya menggunakan kasroh. Maka dari jami'atun karena jadi mudhof jadi jami'atin. Dia kan bukan mudhof, jadi boleh tanwin. Fi ayyi jami'atin, ayyi pakai kasroh majrur karena terletak setelah fi dan dia jadi mudhof. Jami'atin majrur pakai kasroh karena dia kedudukannya sebagai mudhof ilahi. Kenapa jadi mudhof ilahi? Karena terletak setelah mudhof. Jadi fi ayyi jami'atin. Sholat di masjid mana? Fi ayyi masjid, gitu ya. Sekolah di mana? Fi ayyi madrasatin. Belanja di pasar mana? Fi ayyi suqin. Tinggal di rumah mana? Fi ayyi baitin. Ya, setelahnya menjadi mudhof ilahi berarti harus majrur. Fi ayyi jami'atin tadrusu. Tadrusu isim atau fi'il, Bu? Fi'il apa namanya? Mudhari. Mudhari. Kalau diawali dengan huruf ta, kemungkinan anta atau hiya. Tapi di sini domirnya adalah anta karena lawan bicara langsung, ya. Jadi kita artikan dengan apa ini? Di kampus apa kamu belajar? Ini kalau kita nanyanya ke laki-laki anta. Kalau anti bedanya apa? Kalau anti
kasroh, tambahkan dengan ya dan nun fathah. Jadi tadrusina ini adalah fi'lun mudhari'un dengan domir anti. Domir artinya di mana? Cirinya di huruf ya sebenarnya. Huruf ya ini artinya satu huruf ya sukun ini artinya kamu perempuan. Ya. Jadi kalau sekarang cara merubahnya domir anta tadrusu, kalau lawan bicaranya perempuan jadi tadrusina. Anta taktubu, anti taktubina. Anta tadhabu, anti tadhabina. Anta takhruju, anti takhrujina. Cara berubahnya gitu. Laki-laki dan perempuan. Jadi tinggal domahnya kita ganti dengan kasroh karena mau bertemu dengan huruf ya sukun, tambahkan nun fathah. Maka dari kamu laki-laki belajar menjadi kamu perempuan belajar. Silakan ada yang mau ditanya dulu? Ada yang tusolli nih Ustazah. Tusolli jadi tusolina. Ianya cukup satu saja. Ya, yang huruf ilahnya dibuang, yang dipertahankan ya yang menunjukkan perempuan ini. Ya. Nah, kalau tusolli sholat ya, anta tusolli kamu sholat, jadi anta. Untuk artinya gimana? Jadi tusolli, nah ianya tidak perlu dua. Tusolli ianya cukup satu saja. Jadi dominan. Kenapa? Kalau saya tanya jadi hamzah tusolli. Ya. Kalau saya merubah huruf ta menjadi hamzah. Kalau dari kamu laki-laki menjadi kamu perempuan ada ini ya dan tusolli tusollina. Taktubu jadi taktu ba-nya dari doma jadi kasroh, tambahkan ya dan nun fathah jadi taktubina. Taktubu kamu laki-laki menulis, taktubina kamu perempuan menulis. Jadi tinggal di sini saja ya, ditambahkan dengan ya dan nun. Silakan ada yang mau ditanya dulu? Kita praktek sama-sama langsung ya. Semuanya menggunakan VI. Pertanyaannya semua pakai VI. Jadi nanti sini sudah sesuai gambar. Ya, nanti tinggal kita rubah dari muzakkar dari domir anta ke domir anti. Kita sama-sama ya. Gambar pertama masjidin tusolli. Ayo. Fi ayyi masjidin tusolli. Fi ayyi masjidin tusallina. Baitin taskunu. Fi ayyi baitin taskunu. Fi ayyi baitin taskunina. Fi ayyi ghurfatin
ya dan nun. Yang mana sebelum ya harokatnya kita kasroh. Silakan, ada yang mau ditanya dulu? Minal mufrodat? Belum ada? Kita lanjut ya. Latihan ke 5. Ada taklim? Ya, yang mau izin dulu silakan, nggak apa-apa ya. Saya kira tadi bisa cepat, kita bisa praktek kemarin, ternyata belum. Nanti pekan depan ini tetap dibawa ya. Apa 2 pekan lagi ya? Atau 3 pekan lagi? Oh iya, libur ya. Awal bulan ya dibawa lagi. Nah, ini kita perhatikan latihan kelima. Hati, mana hati? Berikanlah jumalan kalimat-kalimat kama fil misal, sebagaimana di contoh. Di contoh ini dari ghosala yaghsilu iksil. Perubahan apa ini namanya? Ghosala yaghsilu asli fil dari madi ke dan amar. Perubahan kata kerja madi mudhari dan amar. Ibu-ibu dicontoh untuk madi dan mudhari semua pakai domirnya huwa, ataupun adapun untuk amr pakai domirnya anta ya. Ya, jadi kalau amr itu memang dia hanya pada domir yang mukhatab bicara anta, antuma, antum, anti, antuman, antuna. Jadi kalau ada kita lagi buat tasrifan seperti ini, maka yang madi domirnya huwa, yang mudhari pakainya huwa, dia laki-laki, yang amr pakainya anta. Contoh di sini ada ghosala, mencuci, mudhari'nya menjadi yaghsilu. Caranya yaitu kita buang huruf mudhari. Jadi patokan tahu amr itu tahu mudhari. Ya, kalau dari madi ke mudhari sulit. Ya, apa dari madi ke amr itu sulit. Jadi kalau mau tahu amr patokannya adalah di mudhari. Caranya huruf mudhari'ah yaitu huruf ya, ta, hamzah dan nun dibuang. Nanti kita lihat setelah dibuang huruf pertamanya ghain sukun. Gak boleh dirubah ya harokatnya. Sinnya kasroh. Huruf terakhir kita sukunkan. Bisa dibaca? Tidak. Enggak, berarti kita butuh bantuan hamzah. Nah, kalau huruf keduanya bukan dhamma, berarti hamzahnya kasroh. Ya, hamzahnya antara 2, kasroh atau dhamma. Biar kita lihat huruf setelah huruf pertama yang dibuang ini itu huruf keduanya. Kalau bukan dhamma berarti kasroh. Ya, itu patokannya itu. Kalau bukan dhamma berarti hamzahnya kita kasih tanda kasroh. Ghosala yaghsilu iksil. Kita lihat di contoh kedua ada sariba. Sariba yaghsilu dibuang ya-nya, sinnya sukun, ro-nya fathah, ba-nya sukun. Ya. Ini nggak boleh berubah ya harokatnya. Yang terakhir kita sukun. Nah, jadi kalau di sini sukun ya di sini ikut sukun, di sini fathah, di sini juga ikut fathah. Nggak boleh berubah harokatnya. Dan karena huruf keduanya pakai fathah, maka hamzahnya jadi kasroh. Ingat, selain dhamma pakai kasroh. Selain dhamma pakai kasroh. Kemudian ada kita ambil yang
karena dia sariba ya roh. Harokat fathah ini harus tetap sama. Makanya kenapa fiil amr itu patokannya rujukannya fiil mudhari, karena harokat yang tengah huruf kedua ain fiil ini enggak boleh dirubah, sama gitu ya, harus sama. Contoh di ketiga ada koro, mudhari'nya ya koro, huruf keduanya kan fathah, dibuang ya-nya maka tersisa kof sukun. Rohnya nggak boleh berubah, harus fathah. Terakhirnya kita sukun karena huruf kedua yang pakai fathah, hamzahnya kasroh. Ya, pokoknya kalau huruf keduanya bukan doma, berarti hamzahnya kasroh. Kemudian ada kanasa, mana kanasa? Menyapu. Mudhari'nya menjadi ya musuh. Ibu-ibu dari madi ke mudhari hafalan ya. Kadang ada yang pakai kasroh, yaksilu. Kadang ada yang pakai fathah, yasrobu, yakrou. Kadang ada yang berubah jadi pakai doma, yaknusu. Ini hafalan. Tapi kalau dari mudhari ke amr nggak perlu pakai hafalan, tinggal kita lihat aja harokat yang tengah ini apa, jangan diganti. Cukup dibuang huruf pertamanya, huruf mudhari'nya, kafnya jadi sukun, numnya doma. Nggak boleh dirubah ya. Ini nggak boleh dirubah. Kalau nun di sini doma ya doma. Jangan diganti, jangan coba-coba ganti fathah jadi kasroh. Kalau di sini sudah doma, huruf keduanya doma, di sini juga harus ikut doma. Huruf terakhir seperti biasa kita sukun, karena diawali dengan sukun nggak bisa dibaca, tambahkan hamzah. Karena pakai keduanya doma, pakai doma. Itu. Semoga masih ingat, ini pernah kita jelaskan. Ya. Contoh ke syahadah. Ibu syahadah hurufnya berapa? 4. Sin, alif, ha, dal. Ibu kalau 4 huruf, huruf mudhari'nya pakai domah ya, dia beda sendiri. Ya, kalau 4 huruf mudhari'nya beda sendiri, pakainya domah. Jadi ibu kalau baca Quran huruf mudhari'nya kok pakai domah ya, oh berarti fi'il madinya 4 huruf. Contoh yu'minuna, kok yu ya, kenapa nggak pakai ya? Yuqimuna, kok yu, oh berarti 4 huruf fi'il madinya. Jadi Nah kalau yang 4 huruf ini enak Bu, kita tinggal ikuti pola. Ibu gak usah ngafalin seperti yang tadi aslinya 3 huruf. Kalau sahada pasti yusahidu. Kalau contoh lagi yang sama, safaro pasti yusahidu. Polanya sama nanti. Selalu pakai doma, sebelum terakhir selalu kasroh. Sahada yusahidu, safara yusafiru. Pasti sama ya. Polanya sama kalau sudah 4 huruf. Yang agak repot ini aja yang 3 huruf kita harus hafal. Ya, kalau sudah 4 huruf nggak perlu hafal. Lalu mudhari'nya gimana? Amrnya gimana? Seperti biasa dibuang. Maka yang lain jangan dirubah Bu ya. Sinnya tetap fathah, alif, ha-nya harus tetap sama, kasroh. Dan akhir kita sukun. Sahid bisa dibaca? Bisa. Jadi nggak usah ditambahkan hamzah. Kan sinnya sudah ada fathahnya, ada harokatnya. Ya, yang ditambahkan hamzah kalau diawali dengan sukun, ghain sukun, sin sukun, qaf sukun, kaf sukun, baru tambahin hamzah.
Tapi kalau sudah diawali dengan huruf berharokat, nggak usah repot-repot nambahin hamzah. Dibuang huruf mudhari'ah, akhiran disukun, sudah langsung jadi fi'il amr. Safir, safara yusafiru, safir. Nah, selesai. Jadi fi'il amr. Nggak usah ditambah-tambahin ya. Sami'a yasma'u sama seperti Sariba ya, isma. Gak usah saya tulis ya. Kemudian kata bayak tubuh sama dengan karena saya nusuk. Jadi gak perlu saya tulis lagi. Itu cara merubah fiil amr. Jadi patokan fiil amr ada di fiil mudhari. Cara mudahnya adalah harus tahu fiil mudhari. Kenapa? Karena harokat ain fiil mudhari tetap sama dengan fiil amr. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Di sini kita lihat di kalimatnya ya. Ghasala al-fakihata, dia mencuci. Yang dicuci apa? Al-fakihah. Buah. Berarti al-fakihata ini jadi apa? Objek, maf'ulun bih. Nanti kalau al-fakihah kita ganti doma, ghasala al-fakihatu, jadi buah yang mencuci. Ya. Terus pelakunya mana? Pelakunya sudah ada di dalam kata kerja. Sudah ada dia mencuci. Jadi harus tahu maknanya juga Bu ya. Jadi bukan berarti setelah kata kerja selalu ada yang marfu. Kita lihat dulu dari artinya. Buah mencuci cocok enggak? Enggak, tapi buah yang dicuci. Maka buah al-fakihata kedudukannya adalah maf'ulun bih mansub. Ya. Kita langsung praktek sama-sama ya. Afwan, yang mau izin silakan. Yang mau ke kelas sebelah. Oh iya, silakan. Kita praktek dulu sama-sama Bu ya. Saya dari Syaribat ditambahkan dengan apa ini? Kopi. Al-kohwata, al-kohwatu, al-kohwati. Al-kohwata jadi objek ya. Kemudian gambar kedua buku al-kitabah. Gambar ketiga kamar. Al-ghurfata. Gambar keempat televisi. Al-faza. Gambar kelima azan. Nah, gambar ke terakhir al-lauhata atau al-jadwala ad-dirasiyah. Saya ulang ya. Saya ulang. Gambar pertama al-kohwata. Gambar kedua al-kitabah. Gambar ketiga al-ghurfata. Gambar keempat al-tilfaza. Gambar kelima al-adana. Gambar terakhir al-jadwalat dirasiyah. Jadwal pelajaran. Baik, kita sama-sama ya. Gambar pertama, Saribal kohwata. Yasrobul kohwata. Isrobil kohwata. Ibu-ibu fi'il amr yang berakhiran sukun, kalau kita baca gabung dengan yang beralif lam setelahnya, kita kasih bantuan kasroh. Ya. Kita ulang, isrobil kohwata. Qada'al kitabah. Yaqra'ul kitabah. Iqra'il kitabah. Kanasal ghurfata. Yakusul ghurfata. Uknusil ghurfata. Syahada
Latihan yang terakhir ini merubah fiil madi ke fiil amr. Sudah ada di atas tadi fiil amrnya. Jadi untuk kataba berubah menjadi uktub. Ma mana al-mawada dirosiyah? Materi-materi pelajaran. Ibu-ibu yang tadi di kata bayang buku atas boleh al-jan wala dirosia, boleh al-mawada dirosi di atas. Mawad dirosia artinya materi-materi pelajaran. Ibu-ibu ini langsung saja ya. Syariba amarnya apa? Minum. Amarnya Isro. Koro'a Kanasa Rumus Syahada Syahid Sami'a Isma Kataba Uktub. Udah, seperti itu saja ya, nggak kita baca semua. Kosakatanya kan sudah ada di atas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi bulan depan kita masih di Pulau Tarakib ya. Masih lama Bu, sepertinya perjalanan kita minggu ini. Iya, saya kira sudah bulan Oktober. Saya kira satu bulan lagi selesai, ternyata belum ya. Semoga Allah mudahkan untuk semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Saya muda. Belum ada.